Sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudaraku, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ibadah pesta panen mengingatkan bangsa Israel dulu pernah menjadi budak di Mesir. Sebagai budak tentunya bukan hal yang menyenangkan, karena terikat dalam ketidakbebasan. Namun setelah bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir, dapat bebas mengerjakan lahannya dan menghasilkan, hal tersebut disyukuri sebagai pemberian datangnya dari Tuhan. Jika dalam perbudakan di Mesir bangsa itu hidup dari pertolongan orang, maka ketika mereka bebas dan pekerjaannya diberkati Tuhan, mereka pun digerakkan mau berbagi dan memberi bagi orang lain. Ibadah hari raya, ibadah perayaan merupakan ibadah pengucapan syukur umat Tuhan atas panen mereka. Para pengibadah perayaan, umat akan tinggal di pondok-pondok, mencerminkan perlindungan Allah atas umat Israel selama mengembara di padang gurun. Imamat 23 ayat 39 sampai 43. Pondok Daun mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang abadi. Namun seiring Pondok Daun itu secara perlahan akan mengering dan hancur, dan dalam hidup di dunia ini juga kita seperti umat mengembara di padang gurun menuju tanah kanan, bahwa dunia ini adalah seperti padang gurun yang harus kita lalui dan tinggalkan menuju kanan yang abadi. Mensyukuri segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam pesta panen terkandung makna bersyukur atas berkat yang diberi Tuhan. Berkat tersebut dirasakan membawa sukacita dan mau menjadi berkat dengan berbagi dan memberi kepada orang lain. Berkat Tuhan atas panen inilah membuat setiap orang dan seisi rumahnya akan sujud di hadapan Allah atas semua kebaikannya. Umat Tuhan bersukaria dan memberikan persembahan dengan sukarela sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ketetapan
ibadah pesta panen harus dilakukan dengan setia. Artinya terus dilakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam Imamat 23 ayat 9 sampai 11 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjuknya pada hari sesudah Sabat itu. Persembahan ini adalah persembahan kepada Allah, bandingkan persembahan Kain dan Habil yang membawa persembahan kepada Allah dari hasil panen mereka. Umat yang mengakui berkat Tuhan akan bersukaria dan bersukacita dalam memberi persembahan, bukan bersungut-sungut. Persembahan yang diperintahkan adalah sesuai dengan kesanggupan atau sesuai dengan berkat Tuhan yang diterima. Seperti yang tertulis dalam epistel Minggu, Markus 12 ayat 11 sampai 14. Persembahan janda yang miskin, walaupun dia hanya memberi 2 peser, namun itu jauh lebih banyak dari apa yang diberikan semua orang. Sebab persembahan itu bukan tentang jumlah, tetapi kesungguhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gereja kita menjalankan perayaan ibadah pesta Kotilon, mengadopsi dari kebiasaan umat Tuhan, di mana persembahan yang dibawa jemaat dari hasil panen kerjanya sebagai persembahan yang diterima para sintua, penatua, dan diletakkan di altar gereja. Altar dipahami secara teologis sebagai area surgawi. Pesta Kotilon merupakan kesempatan yang indah bagi setiap warga jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan, menyatakan kuasa Allah yang berlangsung dalam pekerjaan. Allah hadir saat menabur benih, menyiram dan memberi pertumbuhan. Dialah yang memberi matahari, hujan, dan embun untuk pertumbuhan tanaman-tanaman. Oleh karena itu wajarlah jika seluruh jemaat mempercayakan dirinya kepada Tuhan, sebab Dia yang mengawali dan mengakhiri tugas kita. Setiap pesta Kotilon sebagai ucapan syukur umat merayakan pesta Kotilon, Tuhan memberi ruang menghayati iman atas karya ilahi yang memberkati hidup jemaat dan pekerja umat sepanjang tahun 2020 ini. Ungkapan syukur yang bagaimanakah yang kita sampaikan pada Dia sumber berkat bagi kita? Apakah yang pantas kita berikan ke gerejanya? Jemaat tidak lagi bertani atau beternak, tetapi kasih Tuhan mengantar kita boleh tinggal dan hidup dengan berbagai jenis pekerjaan di kota dan sekitarnya. Jemaat tidak lagi membawa persembahan berupa barang hasil panen, tapi jemaat diajak mengucap syukur dari seluruh kehidupannya. Roh, jiwa, nyawa, hidup, dan harta milikku, semuanya kuserahkan kepadamu untuk selama-lamanya. Untuk boleh memahami ibadah pesta ini, jemaat harus tahu tentang teologi persembahan, di mana persembahan adalah ungkapan syukur dan pengakuan iman akan keberadaan Allah sebagai sumber segala sesuatu. Dia Tuhan pemilik dan pemilik kehidupan dan semua yang ada dalam hidup manusia.
bila masing-masing orang mengimani, menyadari, dan mengaminkan kasih Tuhan dalam hidupnya, dalam situasi apapun di dunia ini, secara khusus menghadapi pandemi COVID-19, new normal life, memberi persembahan sebagai ucapan syukur atau respon atas kebaikan Tuhan, maka itu juga lah dasar bagi kita meminta dari Tuhan, karena kita telah benar-benar mengenal Dia. Karena itu saudaraku, janganlah kita mempercayakan diri pada manusia, pada kuasa yang dimiliki manusia di dunia yang panah ini, tetapi percayakanlah hidupmu sepenuhnya pada Tuhan, dan Dia akan memberi jalan bagimu. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Engkau yang membebaskan kami dari seluruh kesulitan, tantangan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup. Engkau hantarkan kami ke tempat kami yang nyaman, damai, sejahtera, seperti Engkau mengantarkan umat bangsa Israel melewati hutan belantara padang gurun ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Demikian juga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga mengantarkan kami dan memberkati tempat kami dan memberkati pekerjaan kami, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja. Itulah pengenalan dan kesaksian daripada iman kepercayaan kami, sehingga dalam penyembahan kami tidak dengan tangan hampa, kami memberikan persembahan sebagai kemuliaan dan pujian kepada Tuhan melalui seluruh jiwa, roh, hati, pikiran, kekuatan, dan milik kami kerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan, Engkaulah yang menguduskan, Engkaulah yang menerima ibadah pujian kami, permohonan kami, dan doa kami menjadi kemuliaan dan menjadi berkat bagi sesama kami, lingkungan sekitar kami. Dan Engkau Tuhan memberkati kami, mengantarkan kami melewati hari-hari kesulitan buat kami, bagi kami, dan bagi dunia ini, pandemi COVID-19, new normal life, sehingga kami diberikan kekuatan, diberikan ketahanan tubuh, sehingga dalam perjalanan hidup ini kami nyaman, dalam keadaan sehat, karena kami juga mematuhi protokol kesehatan, dan ibadah kami pun menjadi ibadah yang indah dan menjadi ibadah penyembahan bagi Tuhan, karena ketulusan hati dan pengenalan kami dan kesaksian kami akan perlindungan dan berkat Tuhan yang kami terima masing-masing lepas pribadi. Kristus Yesus Tuhan. Amin.